Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Mika Narasati, CGP Angkatan 7. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Payung Makmur bersama Bapak Purwanto SPD. Silakan disaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik dan sehat. Ini saya dari CGP Angkatan 7 ada tugas untuk wawancara. Jadi minta waktunya kepada Bapak kesediaannya untuk saya saya gali agar saya menambah pengalaman saya untuk kedepannya nanti, Pak. Ya, monggo. Untuk tugas ini yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana sih Pak cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Ya, baik, Bu Diah. Di sini yang saya lakukan yaitu untuk mengatasi dilema etika dan moral ajakan rujukan moral, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan. Dengan cara mengadakan pengamatan setiap adanya kegiatan proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu suatu contoh, ada perbuatan anak atau perilaku siswa yang menyimpang, yang suka membuli sesama temannya. Itu contohnya seperti itu. Jadi saya melakukan pengamatan sehingga saya tahu itu, kemudian saya amati, kemudian saya identifikasi bahwa masalah yang ada, kasus yang ada yaitu tentang pembulian. Berarti masih ada ya Pak ya tentang pembulian itu ya Pak ya? Iya, masih. Tetap masih masuk ke dilema etika atau rujukan moral itu Bapak sudah ini ya Pak ya? Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana cara Bapak atau sekolah untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan ini Pak, yang satu benar dan satunya juga benar tetapi saling bertentangan ini Pak? Contohnya saya mengambil keputusan yang saya jalankan yaitu dengan cara yaitu memanggil yang bersangkutan untuk diberikan saran supaya kasus tersebut tidak terulang kembali. Contohnya yaitu dia ada murid yang melakukan perbuatan atau perilaku yang kurang baik, ataupun guru yang kurang tepat dalam membuat kebijakan di dalam kelas. Itu Bu. Ya. Berarti ada kasus yang dulu ini kurang inilah Pak ya? Iya, kurang tepat dalam mengambil keputusan atau kebijakan di dalam kelasnya. Contohnya tanpa pengetahuan saya, si guru tersebut mengambil kebijakan sendiri. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama kita adalah antisipasi, kita adakan pendekatan dan musyawarah, yang jelas musyawarah agar ke depan tidak akan terjadi kasus yang tidak kita inginkan. Jadi masih ada kasus tersebut, terus kita antisipasi dengan cara langkah-langkah yang tepat ya Pak ya, Iya. biar kasus tersebut tidak terulang kembali. Terus selanjutnya hal apa saja nih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif selama pengambilan keputusan kasus-kasus di luar etika tersebut? Jadi hal-hal yang saya anggap paling efektif yaitu adalah musyawarah terkait permasalahan tersebut. Musyawarah ini, untuk musyawarah bisa melibatkan guru-guru, rekan guru dan komite sekolah. Untuk pengambilan langkah selanjutnya itu dengan cara musyawarah ya Pak ya, melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Ada hal-hal apa saja nih Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan menurut Bapak? Kalau menurut saya yang merupakan tantangan yaitu adanya pengaruh pergaulan dari luar yang kurang efektif atau kurang positif atau tidak positif gitu.
sehingga pengalaman yang dari luar itu terbawa ke sekolah. Itu sebagai tantangan kita. Jadi pengaruh ini banyak banget ya Pak ya, Iya, apalagi betul. sekarang globalisasi. Ya. Kalau kita nggak pinter-pinter nyaring, yang jelek juga kepake. Betul. Selama ini Pak, ada jadwal tertentu nggak Pak kalau kita ada suatu kasus di Limek Etika ini Pak? Jadwal pengambilan keputusan tersebut. Selama saya jadi pimpinan di sini, Bu, memang jadwal itu tidak ada, Bu. Karena kasus itu terjadi di kala waktu tertentu, sehingga kasus yang ada itu saya selesaikan pada saat itu. Juga karena ini takut juga ya Pak ya, nanti kedepannya ada kasus lagi, akhirnya tertimbun. Berarti untuk pengambilan kasus yang seketika itu mungkinkah Pak musyawarah bisa dijalankan Pak? Bisa Bu, bisa, iya bisa, tetap bisa, karena musyawarah adalah jalan yang utama untuk mencari solusi jalan keluar tentang permasalahan itu. Selama ini adakah seseorang atau faktor apa ini Pak yang mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang sudah ada? Yang jelas ada untuk yang membantu kami agar kita bisa menyelesaikan kasus itu, terutama adalah guru-guru senior, guru agama, serta komite sekolah selaku perwakilan wali murid yang ada di sekolah kami. Jadi itu yang saya anggap bisa membantu kami untuk memecahkan masalah tersebut. Berarti dengan cara musyawarah bersama semua yang ada di sekolah ya Pak ya, semua terlibat mengambil keputusan, mungkin keputusan yang terbaik lah itu yang kita ambil. Ini dari semua pengalaman yang telah Bapak sampaikan, mungkinkah Bapak ada nih cara atau hikmah dari semua pengalaman tersebut yang bisa diambil? Ada Bu. Di situ ada pelajaran yang dapat saya ambil atau kita petik, bahwa penyelesaian masalah itu kita tidak cukup dengan hanya ngomong-ngomong saja, hanya musyawarah, tetapi kita selaku pimpinan kita harus mempunyai tindakan atau menjadi teladan. Jadi kita sebagai pimpinan itu tidak hanya ngomong saja, kita harus bisa menjadi contoh. Berarti lewat musyawarah itu nanti ada suatu keputusan ya Pak ya. Nah, keputusan itu kita jalankan bersama. Nah, dan pemimpin ini sebagai pionnya, sebagai contohnya ya Pak ya. Pionnya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan dengan kita berdiskusi ini Pak, apa yang Bapak sampaikan menjadi pengalaman saya, nanti bisa saya terapkan untuk kemudian harinya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu, sehat? Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Saya di sini akan melaksanakan wawancara terkait dengan tugas saya di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Mungkin nanti maaf mengganggu waktunya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Mungkin selama ini bagaimana sih Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah institusi pendidikan, pasti akan menghadapi berbagai macam kasus, walaupun keduanya benar-benar tepat, yang saling bertentangan atau berbeda pendapat. Nah, kedua kasus tersebut harus diidentifikasikan dengan benar-benar agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengambil keputusan. Cara mengidentifikasikan, tentu saja saya harus memahami kasus tersebut. Setelah memahami masalah tersebut, maka saya akan melakukan beberapa hal untuk mengungkapkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika.
Jika kedua masalah tersebut hukum melanggar hukum, maka kasus tersebut adalah kasus delima etika. Dan sebaliknya, jika syarat di atas tidak terpenuhi, itu adalah kasus rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Kalau menurut saya, untuk kasus delima etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama benar tersebut membentuk faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Berarti harus banyak pertimbangan ini ya Bu ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran. Yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika harus itu berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksakan kembali fakta-fakta yang ditemukan peluang. Lalu buatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Berarti insya Allah apa yang sudah diputuskan itu menjadi keputusan yang bertanggung jawab dengan pertimbangan apa tadi Bu, antara dua-dua kebijakan ini ya Bu ya, mana yang lebih manfaat dan mana yang lebih mudarat, kita ambil yang lebih manfaat. Untuk selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan untuk delima etika ini Bu? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan delima etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oh iya, berarti setiap ada kasus itu kita intinya nggak pusing dulu ya Bu, nggak ruwet dulu, tapi kita sederhanakan, kita ambil dulu hal-hal yang pokok-pokok, yang penting-penting, baru kita ambil kebijaksanaan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus delima etika tersebut? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan untuk prosedur keputusan yang akan disepakati. Berarti hasil keputusan yang akan diambil itu tentunya akan ada pihak-pihak yang nggak enak ini ya Bu ya. Nah, tetapi kita tetap harus menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam sebuah menyelesaikan kasus delima etika, atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin menunggu jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur sendiri untuk menjalankan tersebut? Untuk menjalankan tersebut tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Nanti setiap ada kasus kita segera secepat mungkin kita selesaikan agar kondisi di sekolah itu kondusif. Untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika ini Bu? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan.
sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudahkan, membantu dalam mengambil keputusan. Berarti semuanya komunikasi ya Bu ya, komunikasi terhadap semua warga sekolah untuk setiap pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasikan jenis kasus. Harus bisa melakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar, lawan atau benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Oke, berarti intinya tiap kita mau mengambil keputusan, kita identifikasi terlebih dahulu ya Bu ya, itu termasuk benar lawan salah atau benar lawan benar, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu untuk waktunya, dan ini terima kasih untuk pengalamannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa menerapkan apa yang menjadi pengalaman terbaik dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum.